Eh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga dengan NIM 22338102. Baik, di sini saya akan mereview artikel yang mereview artikel untuk mengerjakan tugas mata kuliah rekayasa polimer dan komposit dengan dosen pengampunya itu yaitu Bapak Andril Arafat. Untuk artikel yang saya review itu berjudul Biomimetic Composite Scaffold Based on Natural Derived Biomaterial. Artikel ini ditulis oleh Ayonela Andre Nescu dan teman-teman. Artikel ini terbitkan oleh Polymers. Tahun terbit artikel ini 2020. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Jadi latar belakangnya itu kerusakan akibat kecelakaan dan penyakit merupakan masalah klinis yang terus meningkat. Sementara itu, metode perawatan seperti autograf dan alograf masih memiliki keterbatasan serius, termasuk keterbatasan donor dan resiko reaksi imun. Karena itu diperlukan regenerasi tulang secara efektif melalui pemilihan material yang baru. Tulang manusia sendiri merupakan komposit alami yang tersusun atas hidroksiapatid sebagai komponen anorganik dan kolagen sebagai komponen organik. Oleh karena itu, eh, memadukan HAP atau hidroksiapatid dan polimer alami sebagai menjadi pendekatan yang relevan untuk meniru struktur dan fungsi matriks tulang atau ECM. Namun banyak scaffold komposit yang dikembangkan sebelumnya itu menggunakan sintetis yang tidak memiliki kompleksibilitas unsur-unsur alami seperti pada tulang asli. Di sisi lain, biomaterial yang berasal dari alam ini memiliki keunggulan berupa struktur pori, komposisi kimia, dan sifat biologis yang secara alami mendukung progres regenerasi tulangnya. Baik, dari artikel ini ada research gap-nya atau keterbaruannya. Keterbaruannya itu sebagian besar scaffold yang dikembangkan sebelumnya itu masih berbasis material sintetis atau komposit sederhana. Sehingga belum sepenuhnya itu meniru struktur alami tulang. Pemanfaatan eggshell membran atau SM sebagai biotemplate masih sangat terbatas. Padahal SM ini memiliki struktur serat alami yang menyerupai kolagen tulang. Selain itu, kombinasi SM dan base hidroksiapatid dengan matriks sitosan dan gelatin serta penambahan bond as yang mengandung kalsium fosfat atau TCP masih jarang diteliti. Inilah yang menjadi celah penelitian pada artikel ini. Baik, material utama. Pada artikel ini memiliki 5 material utama. Yang pertama itu ada eggshell membran atau SM. Eggshell membran atau SM ini digunakan sebagai biotemplate untuk sintetis hidroksiapatid biomorfik dan HSM memiliki jaringan nanofiber alami yang tidak dapat ditiru secara sintetis. Yang kedua yaitu ada hidroksiapatid.
Yang ketiga ada chitosan dan gelatin. Chitosan dan gelatin ini dua polimer yang memiliki biokompatibilitas yang tinggi serta mendukung adesi dan proliferasi sel. Yang terakhir yaitu ada bond ash. Bond ash ini eh, didapatkan dari tulang sapi sebagai sumber alami. Tulang sapi sebagai sumber alami ini eh, untuk mendapatkan hidroksiapatit untuk mendapatkan hidroksiapatit dan TCP-nya, sehingga komposisinya itu lebih mirip dengan tulang manusia dibandingkan dengan hidroksiapatit yang sintetis. Jadi penggabungan bahan-bahan alami ini kemudian diformulasikan menjadi komposit scaffold gelatin chitosan yang diperkaya hidroksiapatit, biomimetik, dan bond ash. eh Pendekatan ini diharapkan menghasilkan material baru yang lebih bioaktif, lebih mirip dengan tulang dan rendah toksitas, sehingga berpotensi lebih efektif dalam menunjang regenerasi jaringan tulang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini pada artikel ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama yaitu mengembangkan scaffold biomimetik berbasis material alami. Yang kedua, mensintesis hidroksiapatit menggunakan ESM sebagai biotemplate-nya. Yang ketiga, mengevaluasi struktur porositas dan biokompatibilitas scaffold itu tersebut. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metodologi sintetis, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan scaffold komposit biomimetik berbahan alami yang berpotensi digunakan pada aplikasi regenerasi tulang. Bahan utama yang digunakan itu meliputi membran kulit telur ayam sebagai sumber template hidroksiapatitnya. Yang kedua itu ada tulang sapi sebagai bahan baku bond ash. Yang ketiga kitosan dan gelatin sebagai matriks alami atau matriks organiknya. Untuk metodenya itu ada yang pertama ada 4 metode, yaitu sintetis HAP berbasis SEM menggunakan microwave heating. Proses pertamanya itu hidroksiapatit HAP ini menggunakan membran kulit telur sebagai template. Membran kulit telur ini dipisahkan dari cangkang menggunakan larutan HCI 1M. Kemudian dicuci dan dikeringkan selama 24 jam. Setelah itu membran ini direndam dalam larutan H3PO 0,6 M selama 24 jam agar ion fosfat ini terserap. Lalu ditambahkan larutan Ca atau NO3 4H2O terus secara perlahan sambil terus diaduk hingga mencapai rasio Ca/P. pH dicampurkan kemudian disesuaikan menjadi 10 dengan anomia dan dikeringkan kembali selama 12 jam. Membran yang telah mengandung prekursor hidroksiapatit dipanaskan hingga menggunakan microwave heating. Microwave heating pada daya 700 watt selama 15 menit hingga terbentuklah HAP atau hidroksiapatit berbasis ESM. Kemudian dibentuk menjadi serbuk. Terus selanjutnya itu pencampuran HAP dan bond ash dengan matriks chitosan dan gelatin. Setelah menjadi serbuk tadi, selanjutnya dilakukanlah pembuatan bond ash.
tulang sapi itu dibersihkan dan direbus untuk menghilangkan jaringan-jaringan organik yang tersisa. Lalu dikalsinasi pada suhu 750 derajat Celcius selama 6 jam hingga berubah menjadi abu tulang. Inilah yang kemudian digiling hingga diperoleh serbuk halus untuk campuran scaffold. Terus ada metode freeze drying untuk membentuk struktur berporinya. Eh serbuk HP dan Bon Asni kemudian EP ini serbuk HP dan Bon As dicampurkan ke dalam larutan ketosan 2%. Telah dilarutkan dalam asam aset larutan ketosan 2% yang telah dilarutkan dalam asam asetat 3%. Serta dilakukan gelatin 2%. Campuran homogen ini dibuat dengan rasio fase padat dan polimer 1:1. Selanjutnya itu campuran ditambahkan glutal glutaraldehyde 1% sebagai course in the linker. Dicetak dalam silinder dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama semalam. Setelah itu scaffold dicuci hingga bebas dari glutaraldehyde. Kemudian dilakukan freeze drying untuk membentuk struktur berpori yang pembentukannya itu pada -55 derajat Celcius selama 12 jam. Terus lanjut yang keempat yaitu cross linking menggunakan glutaraldehyde. Eh, untuk cross linking menggunakan glutaraldehyde ini untuk menentukan karakterisasi scaffold menggunakan beberapa metode. Hmm, Yaitu ada metode X-ray diffraction atau XRD digunakan untuk mengetahui fase kristal, dan struktur hidroksiapatit serta bond as. Lanjut untuk metode karakterisasi itu ada 5. Yang pertama yaitu metode X-ray diffraction atau XRD. Ini untuk mengidentifikasi fasa kristal material. Fasa kristal fasa kristal ini bukan untuk menambahkan fasa kristal, eh, untuk menambahkan fasa kristal dan struktur hidroksida serta bond as. Yang kedua itu ada metode SEM dan EDS digunakan untuk mengamati morfologi, pori dan distribusi unsur mineral. Terus yang ketiga ada analisis FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Yang keempat, uji porositas dan swelling untuk menilai kemampuan absorpsi cairan. Yang kelima atau yang terakhir ada uji biokompatibilitas in vitro menggunakan sistem sel stem cairan amnion. Yang selanjutnya itu hasil struktur dan morfologi. Yang pertama itu ada hasil dari analisis X-ray diffraction atau XRD, eh, menunjukkan bahwa hidroksiapatit berhasil terbentuk melalui microwave assisted template dan membran telur dan terbukti memiliki 2 fase utama yaitu hidroksiapatit dan trikalium fosfat atau TCP yang diketahui meningkatkan bioaktivitas material tulang. Eh, yang kedua itu ada analisis SEM. Analisis SEM ini memperlihatkan scaffold memiliki struktur berpori sebesar lebih dari 100 mikrometer dan saling terhubung, dan yang ideal untuk penetrasi sel valkularisasi dan pertumbuhan jaringan tulang baru.
Distribusi material anorganik juga terlihat merata di seluruh matriks scaffold. Dapat kita lihat dari eh, grafik ini. Yang selanjutnya itu ada hasil sifat fisik atau porositas dan swelling. Analisis ini menggunakan FTIR yang menunjukkan keberadaan gugus fungsional khas kitosan dan gelatin seperti amida 1, 2, dan 3 serta pita serap fosfat dari hidroksiapatit dan bond as. Eh, pada pada grafik ini menunjukkan tingkat porositas yang tinggi yang berkontribusi pada kemampuan penyerapan cairan tubuh atau swelling. Pengujian pengujian swelling dan porositas ini memperlihatkan bahwa scaffold mampu menyerap cairan yang sangat baik, yang berarti material ini mampu lingkungan lembab men- menyediakan lingkungan lembab dan mendukung pertukaran nutrisi dan ion selama regenerasi pada jaringan tulang. Struktur berpori ini juga menyerupai matriks ekstraseluler tulang yang alami. Terus selanjutnya itu hasil uji biologi. Uji biologi pada ini nih menggunakan uji MTT. Menunjukkan bahwa scaffold ini tidak bersifat toksik dan justru meningkatkan proliferasi sel AFSC selama 24 jam hingga 72 jam. Uji GSH juga mengidentifikasi bahwa scaffold tidak menyebabkan stres oksidatif pada sel, sehingga aman digunakan. Pengamatan mikroskop fluorensi memperlihatkan sel yang melekat yang dengan baik serta mengalami pemanjangan morfologi mengisyaratkan kemungkinan diferensiasi menunjukkan osteogenetik. Selain itu, hasil dari mikroskopi fluorensi menunjukkan sel mampu melekat. Pada penelitian ini juga membentuk morfologi memanjang yang menyerupai sel tulang. Dapat dilihat dari grafik ini. Grafik ini menunjukkan yaitu meningkatkan proliferasi sel AFC selama 24 jam. Ini yang 24 jam hingga 22 jam. Terus meningkat. Untuk pembahasan, scaffold biomimetik yang dikembangkan dalam penelitian ini berhasil meniru struktur dan komposisi tulang alami melalui pemanfaatan axial membrannya sebagai biotemplate. Struktur serat alami atau ASM mendukung pertumbuhan hidroksiapatit yang lebih menyerupai mineral tulang. Hasil XRD juga menunjukkan keberadaan fasa hidroksiapatit dan trikalsium fosfat yang berperan penting dalam meningkatkan bioaktivitas dan eseokonduktivitas scaffold. Hasil SEM juga memperlihatkan struktur berpori 3 dimensi dengan ukuran porinya itu lebih dari 100 mikrometer yang saling terhubung sehingga mendukung adesi sel, difusi nutrisi, dan vaskularisasi. Kombinasi chitosan gelatin juga meningkatkan biokompatibilitas serta interaksi sel material. Sedangkan penambahan bond as mempercepat proses mineralisasi. Uji in vitro menunjukkan scaffold tidak bersifat sitotoksik dan mampu mendukung proliferasi sel, menandakan potensi tinggi untuk aplikasi regenerasi tulang. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Pada artikel ini dapat disimpulkan penelitian ini berhasil memproduksi scaffold komposit biomimetik berbahan dasar alami berupa hidroksiapatit dan membran kulit telur, bone ash, kitosan, dan gelatin. Melalui metode freeze drying, material yang dihasilkan memiliki struktur berpori, biokompatibilitas tinggi, dan toksik terhadap sel, serta mampu mendukung adesi dan proliferasi sel. Sel. Scaffold menunjukkan tingkat porositas yang baik, biokompatibilitas tinggi, serta tidak bersifat sitosik berdasarkan uji in vitro. Jadi, dari hasil pada penelitian ini dapat menunjukkan bahwa scaffold yang dikembangkan ini memiliki potensi yang sangat besar atau yang sangat kuat untuk diaplikasikan sebagai material pendukung regenerasi tulang. Meskipun perlu meskipun meskipun bagus, masih diperlukan juga pengujian lanjutan untuk memastikan performa mekanik dan aplikasinya secara in vivo. Baik, eh, segitulah presentasi yang dapat saya bacakan atau saya presentasikan pada hari ini. Lebih dan kurang, saya Muhammad Rangga meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.